Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan review untuk satu token yang menurut saya sangat menarik ya, yang kalian juga request dan saya tadi pelajari juga sangat menarik sekali ya token yang satu ini, dan saya lihat ini bukan kaleng-kaleng ya proyeknya teman-teman. Yaitu Web3 Inu ya, Web3 Inu. Nah kalau kita lihat teman-teman, ini hari ini aja terbang 33,40%. Coba saya refresh sebentar ya, 33, oh sudah turun lagi 21,69% ya. Dalam kondisi seperti ini dia mulai naik, dan saya lihat secara chart juga ini pernah tertingginya tanggal 16 kemarin di harga 0,0078 dan sekarang sudah 0025, jadi sepertiganya ya, tinggal 25% dari all time high-nya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Ada di jaringan Binance ini, websitenya adalah web3inu.org. Nanti kalian juga bisa buka white papernya. Nah kita lihat dulu ya, sebetulnya Web3 Inu itu apa sih. Nah kalau saya lihat, perhatikan ini teman-teman, ini hampir sama dengan definisi atau pengertian Web3 yang lagi naik daun sekarang ya teman-teman. Jadi sebetulnya apa sih Web3 itu ya? Web3 itu nanti saya cantumkan juga ini linknya teman-teman ya. Jadi dari Zipmax ya, dari Zipmax ini udah kasih penjelasan yang cukup baik juga ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, secara ringkas saja ya saya kasih tahu. Website itu kan sudah ada 3 generasi sekarang, masuk 3 generasi lah. Website yang pertama Web 1.0 ya, 10 website Web 10 ya, 1.0. Ini adalah iterasi pertama internet, di mana zaman-zaman pertama ini banyak sekali bermunculan blogger dan websitenya itu hanya sifatnya informatif teman-teman. Maksudnya informatif, kita hanya sebagai reader, sebagai pembaca saja yang pasif. Jadi kalau misalnya ada blogger misalnya atau siapa begitu ya pasang website, kita hanya bisa membaca dan membaca, seperti itu ya teman-teman. Kemudian itu ringkasnya, dan karena ada seperti ini ada beberapa ensiklopedia internasional yang juga tadinya berbasis kertas, jadinya akhirnya tergerus ya, terdisrupsi menjadi online. Contohnya adalah ensiklopedia Britannica, itu juga tergeser juga, akhirnya masuk ke online jadinya kan teman-teman. Oke, itu kesimpulannya, hanya bisa pasif membaca ya, hanya bisa reading ya teman-teman. Oke, kemudian generasi kedua Web 2.0 ya, ini dari tahun 2000-an. Pada zaman inilah bermunculan website-website yang bisa interaktif, jadi bisa reading dan writing ya. Jadi ada website misalnya orang bikin apa, termasuk juga situs-situs belanja online ya, internet, itu bermunculan tahun 2000 ini teman-teman. Termasuk semua media sosial yang kalian lihat ya, kalau orang bikin konten kalian bisa komen di dalamnya, seperti itu ya, bisa menanggapi. Itu dia Web 2.0. Nah di Web 3.0 ini apa? Jadi saya mau kasih tahu dulu teman-teman, yang terjadi di Web 2.0 ini begini dia. Kalau kalian misalnya mau bikin satu akun, katakanlah di Instagram, di Facebook, di Twitter, di media-media sosial yang lain, mungkin sometimes, nah seperti ini contohnya Zipmax ini kan daftar nih ya. Bahkan begitu banyak website, kalau kita mau masuk ke lebih dalam lagi ya, materi-materi yang penting misalnya begitu, yang kita mau
cari artikel-artikelnya. Sometimes mereka minta data dulu loh teman-teman. Mereka minta data-data Anda seperti nama, ya kan, minimal nama, kemudian email biasanya. Ada juga kadang minta nomor handphone kalau udah sifatnya transaksional begitu ya. Nah, bahkan sampai KYC segala, mungkin ada yang sifatnya minta KTP atau data pribadi kalau sifatnya lebih jauh ya, seperti itu teman-teman. Tetapi, tahukah kalian yang menjadi kelemahannya dari web 2.0 ini adalah lama-lama perusahaan-perusahaan raksasa teknologi yang besar-besar itu ternyata mereka memiliki bank data yang sangat besar sekali dari seluruh dunia. Contohnya Facebook. Anda tahu kan, itu data itu akhirnya bisa dijual, itu yang jadi masalah teman-teman. Data-data yang kita masukkan, yang notabene memang sih banyak juga akun-akun, fake akun, alay-alay, main-main, begitu ya. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman, yang datanya beneran. Apalagi kalau official, ya kan, kantor, perusahaan, seperti itu. Mereka sungguh-sungguh bikin akunnya, baik itu di IG, di Twitter, di Facebook. Mereka tuh bikin akunnya sungguh-sungguh, termasuk juga di YouTube nih seperti saya ini. Tetapi secara tidak langsung ternyata mereka sudah menjadi, disadari maupun tidak disadari, menjadi kolektor data yang sangat besar. Jadi menjadi bank data yang sangat besar, sangat raksasa. Dan itu terjadi kalau sampai di hacker. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman, masalah besar. Kemudian selain itu, perusahaan-perusahaan teknologi besar ini juga bank datanya itu menjadi target iklan. Itu yang jadi problem, teman-teman. Nah, berangkat dari web 2.0 ini, muncullah web 3.0. Apalagi sekarang ini zaman-zamannya cryptocurrency. Jadi yang paling mencolok dari web 3.0 ini, secara ringkas saja teman-teman ya, kalau saya detail nanti nggak cukup waktunya. Intinya adalah sistem decentralized yang bukan lagi pemain-pemain besar ya, perusahaan-perusahaan teknologi besar yang mengontrol data. Jadi sistemnya decentralized, sehingga apa saja yang berbau decentralized itu menjadi sinergi, menjadi simetri dengan yang namanya web 3.0 ini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi jadi itu sangat dibutuhkan sekarang, apalagi seperti sekarang misalnya contoh decentralized dApps ya, di apps decentralized application, kemudian ada lagi decentralized autonomous organization DAO, kemudian ada lagi decentralized finance, saya nggak tahu decentralized apa lagi. Dan inilah yang sangat cocok untuk semua sistem yang decentralized itu. Karena apa? Ketika kita memasukkan data itu, kita bisa memprivatisasi data kita sehingga tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu sehingga diperdagangkan. Nah, intinya web 3.0 ini lebih privatisasi dan lebih terdesentralisasi. Itu aja intinya, teman-teman. Nah, manifestasinya atau eksistensinya itu macam-macam ya, teman-teman. Bisa DeFi, bisa dApps dan seterusnya ya. Seperti itu, cukup jelas ya teman-teman. Itu penjelasan saya yang ringkas. Nah, jadi ini adalah karakteristiknya lebih terbuka ya, karena jaringan ini dibangun dari perangkat lunak bersifat open source. Jaringan ini pun dibuat oleh komunitas developer yang terbuka dan dapat diakses serta dijalankan dalam tampilan penuh, seperti itu. Kemudian trustless, lebih mudah dipercaya, permissionless, dimanapun dan siapapun, baik pengguna maupun pemasok dapat berpartisipasi tanpa izin dari lembaga pengatur. Nah, yang menjadi kelemahannya, nah saya mau kasih tahu langsung ya teman-teman, kelemahan dari sistem web 3.0 ini nanti teman-teman ya, akan menjadi karena tidak ada lagi pengontrol ya. Jadi contohnya yang paling fatal nanti, misalnya kalian mengupdate status di IG kalian, seperti itu katakan ya, video kah atau konten tulisan dan lain-lain. Kemudian itu kelihatannya bagus, orang mau daur ulang, di-download terus dipublikasi lagi di tempatnya. Itu jadi bisa teman-teman, karena nggak ada otonomi atau otoritas yang terpusat yang bisa melarang. Kalau selama ini kan misalnya kalian mau bikin update status atau konten, itu kan ada konten-konten yang nggak boleh, bukan? Ada konten-konten yang nggak boleh sehingga dibatasi, itu dia. Tapi kalau udah nggak ada lagi otoritas, apapun jadi boleh. ini yang menjadi kerepotan nanti teman-teman di web 3.0 ini. Jadi apapun jadi boleh, orang bisa mengcopy paste sesuka hatinya, kemudian bisa mencatut kalian punya
apa namanya, konten-konten dia upload lagi, atau dia permak sedikit dia publish lagi seolah-olah itu punya dia. Ini yang repot teman-teman, karena semua serba bebas jadinya ya. Jadi karena independen, nggak ada yang mengatur seperti itu. Itu kelemahannya kalau yang saya lihat teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya sekilas penjelasan saya tentang Web 3.0. Nah, sekarang kita ke sini. Begitu ya. Panjang juga ya. Jadi ini adalah token Web 3 Inu ini kira-kira ke sana. Jadi saya nggak perlu lagi ngejelasin ini, kalian udah ngerti. Nah, saya lebih ke arah ke tokenomics begitulah ya. Jadi tokenomics-nya nanti saya akan perjelas di sini ya teman-teman, di white paper. Saya mau ke sini dulu ya. Jadi apa saja nanti yang bisa dikerjakan di Web 3 Inu ini teman-teman? Build, rent, upgrade, and sell. Jadi kalian bisa membangun, menyewa, mengupgrade, dan menjual. In the near future, anyone, anywhere can earn from business through Web 3. Jadi dalam waktu dekat ini, siapapun juga dimanapun bisa menghasilkan ya dari bisnis melalui Web 3. Dimanapun dan kapanpun, dia bilang. Waduh, luar biasa ya. Jadi nanti ada DAO, Decentralized Autonomous Organization, ada Decentralized Application, ada DeFi seperti yang saya tadi bilang, NFT minting and trading, ya kan? Kemudian ada freelance business, ada nanti social reputation business, gig economy. Nah, ini gig economy ini teman-teman maksudnya adalah orang bisa dapat uang tapi kerjanya nggak formal. Kalau Anda kerja dari 9 to 5 ya, ada yang mengatur jam kantor Anda, itu belum, itu formal namanya. Tapi kalau gig economy terserah gitu, kalian mau kerja nggak kerja, jam berapa sesuka hati kalian bisa atur sendiri. Itu gig economy, informal economical. Baru kemudian sharing ekonomi, kemudian community economy, open source project, volunteer project, developers community, banyak deh. Ini saya rasa mungkin nanti akan tambah lagi ini teman-teman. Nah, menarik bukan? Nah, ini semua bisa menjadi sumber uang loh, sumber pendapatan loh teman-teman. Makanya dibilang bangun, ya kan, sewa, upgrade, dan jual. Inilah komunitasnya, ekosistemnya teman-teman. Begitu ya. Nah, visinya adalah to accelerate the transition of people to blockchain for open, fair, and decentralized business on Web 3.0. Jadi visi mereka adalah mempercepat transisi orang-orang, masyarakat, ya, ke blockchain untuk sistem bisnis yang terdesentralisasi, lebih fair, lebih terbuka di khasanah blockchain, teman-teman. Misinya to create an easy to use technical and organizational platform ya. Misi mereka menciptakan platform ya terorganisasi secara teknikal itu mudah untuk dipakai. Making blockchain accessible to everyone. Jadi membuat blockchain itu bisa diakses oleh semua orang. Empowering both personal and professional lives. Jadi memberdayakan ya kehidupan orang maupun profesional. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi nanti di bisnisnya ini Web 3 Inu ini adalah token blockchain like any cryptocurrency seperti yang lain juga. Anda bisa membelinya, memperdagangkannya, menggunakan, membelanjakannya di Web 3 ya. On-chain layer of Web 3 game. Jadi ada game juga nanti teman-teman. Banyak loh yang mereka buat ini teman-teman. Kalau saya lihat tadi di atas ini dari sini aja ada GameFi Web 3 mereka mau bikin. Rent to earn fast. Jadi transaksinya juga jauh lebih cepat, ya kan, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lihat gamenya apa. Oh iya, ini nanti kalian masuk ya ke sini ya teman-teman. Ini adalah media sosialnya. Tadi saya lihat Telegramnya juga membernya udah cukup banyak ya teman-teman, 110.000 ya, cukup banyak loh ini. Oke, kemudian kita coba lihat nanti, jadi ini sudah diliput ya oleh banyak media teman-teman, dan ini gameplaynya karena dia decentralized sifatnya nanti kan teman-teman, jadi membangun game juga lebih enak bukan, seperti itu. Mungkin nanti ada play to earn seperti itu ya. Oke, jadi ini dia aplikasinya yang akan mereka buat nanti. Nah, ini timnya teman-teman. Saya lihat ini proyeknya sangat serius ya. Ini Mr. Hans ada di Telegram. Kalian nanti bisa lihat ya teman-teman di web. Nah, ini teman-teman ya. Di sini nanti kalian bisa lihat pesan-pesannya di bagian yang pinned ini ya teman-teman. Di sini begitu, Web 3 Inu revolutionize business with an innovative metaverse system. Nah, ini kan, ini informasi dari Yahoo. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman.
kayaknya kalau saya lihat ini jauh lah dari yang namanya rug pull. Saya lihat serius sekali mereka ini, tapi tetap do your own research loh ya. Begitu ya, ini dia seperti itu. Bagaimana mereka akan melakukan sistem manage bisnis di dunia metaverse, seperti itu ya, teman. Nah, ini kalian nanti lihat semua ya, bisa kalian lihat semua deh, seperti itu ya. Oke, saya mau lanjut ya teman-teman. Kemudian ini di backup oleh Alpha Crypto Capital ya. Berarti ini ada venture capital ini yang nge-backup mereka teman-teman. Oke, kita ke white paper dulu ya teman-teman. White papernya juga ada bagian-bagian yang kurang lebih hampir sama yang sudah dijelaskan tadi di website ini ya. Jadi Web3 ini Web3 ya adalah merupakan payung untuk ekosistem online secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi perantara pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu maksudnya yang selama ini adalah ya raksasa-raksasa teknologi itu teman-teman ya. Jadi misalnya saya mau transaksi dengan Anda, ya sama seperti dengan bank ya. Saya mau kirim uang kepada Anda, tapi kan bank ada di tengah-tengah kita bukan? Sebagai perantara ya, pemain besar. Nah, begitu juga saya ketika mau berdiskusi dengan Anda, katakan lewat website atau misalnya lewat WhatsApp begitu ya, atau Facebook atau interaksi lewat media sosial yang lain, kan ada pemilik platform di situ di antara kita bukan? Itu dia. Nah, jadi Web3 ini membuat bagaimana supaya kita komunikasi itu terdesentralized, nggak perlu lagi ada pengawas di antara kita. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau di dunia keuangan ada namanya DeFi, nggak perlu lagi bank, langsung saya mau transfer uang sama kalian, misalnya nggak perlu pakai bank, langsung dari wallet saya ke wallet kalian, tinggal bayar gas fee selesai. Itu kalau di keuangan, di DeFi. Nah sekarang kalau sistem lain, data misalnya, komunikasi seperti itu, nggak perlu ada pengawas, nggak perlu ada Facebook lagi, YouTube seperti itu, kita langsung. Dan makanya dibilang decentralized. Begitu ya, cukup jelas ya teman-teman. Dan itu kalau dilakukan dalam dunia cryptocurrency, waduh, itu bakalan meledak deh. Apa aja bisa dibikin tuh. Gitu ya. Ini tokenomics-nya yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman 100 triliun ya supply-nya. Ketika start sudah dibakar 55%, 55 triliun dan 1% refleksi berarti nanti akan nambah ya. Seperti itu. Deflationary token setiap transaksi akan juga ikut membakar 0,55% transaksi volumenya. Antibot 15 detik lock after buy and sell, buy to sell ya. Jadi ada antibotnya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Apa namanya gambaran ekosistemnya tadi. Jadi run business, invest in upgrade, level up your headquarters, accelerate process, build new branches. Wah ini mantap ini teman-teman ya. Kemudian upgrade, nah ini dijelasin satu-satu ya. Upgrade as you make upgrade to your business and keep building your empire, your XP. Oh ya, maksudnya jadi begini teman-teman, karena terdesentralisasi, jadi istilah kasarnya gini, Anda bisa membangun kerajaan bisnis Anda sendiri ya kan. Business and keep building your empire, your XP will increase and you will have new benefits each time. This way you will get access to more branches, categories, and so on ya. Jadi ya sama seperti, apalagi kalau ini dimasukin ke metaverse nanti teman-teman, Anda bisa membangun kerajaan bisnis kamu di metaverse. Wah keren banget deh itu asli. Ya, nah ini bisa renting ya, menyewa gitu. Kemudian buying and rent, kemudian bisa menjual. Nah NFT-nya bisa dijual nanti ini. Ada Metaland segala. Sangat menarik loh kalau saya lihat begitu ya. Merging bot ekonomi ya. Oke, kemudian nah ini dia, the off-chain business will have a standard contract with the current values for renting ya. Oke, seperti ini ya, player, renter, owner. Nah ini Anda bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah di zaman sekarang yang terdesentralisasi seperti ini teman-teman, itu rata-rata cara kerjanya adalah pakai smart contract ya, pakai smart contract seperti itu teman-teman, dan pakai algoritma solidity antara itu sih, seperti itu yang saya perhatikan ya. Oke, kita sampai ke bagian konklusinya. With these interactions, both sides of the game will be actively interconnecting and constantly yielding income for both parties. What happens on chain will affect off chain and vice versa. Jadi
mereka juga ada sistem off-chain dan on-chain nanti ya teman-teman, dan itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain kata mereka ya. Ada interkoneksi antara yang di dalam chain ya, di dalam jaringan sama di luar jaringan seperti itu. On-chain players will want to put their business for rent to expand and upgrade the NFTs, while on the other hand, off-chain players will be able to get better deals and contracts through this exchange. The market will rule the game and the best deal maker will be on top of it. Jadi para pengguna yang ada di dalam jaringan ini akan bisa ya menempatkan bisnis mereka untuk disewakan untuk ekspansi ya, termasuk untuk upgrade NFT mereka. Kemudian kalau yang off-chain ini bisa untuk mendapatkan deal-dealan yang lebih menarik ya, dan kontrak melalui perdagangan atau exchange mereka seperti itu ya. Jadi ingat sekali lagi, mereka ada sistem on-chain dan off-chain ya teman-teman. Oke, kita sekarang ke sini ya teman-teman. Ini saya lihat karena di jaringan Binance ya, ini kan Web3 ya. Nah, jadi saya perhatikan ini dari sini ya, launchingnya kemarin akhir tahun ya, tanggal 31 Desember. Dan ini saya akan perhatikan bahwa tokennya kan berbasis teknologi ya, jadi memang langsung hype. Nih teman-teman, 12.000% udah pernah terbang dari 31 Desember dan pernah terbang 16 Januari kemarin. Makanya banyak yang pada minta, waktu itu saya belum sempat ya. Nah, sekarang justru sebetulnya jangan kalian mau masuk atau mau minta review pada saat dia terbang, teman-teman. Nggak ada gunanya, buat apa? Begitu. Makanya saya juga menunda, karena saya lihat, saya agak males soalnya, terus terang gitu. Kalau misalnya kalian minta request, tapi yang minta di request lah tokennya udah terbang ke langit, ya buat apa lagi, begitu loh. Nanti kamu masuk malah nyangkut lagi. Nah, ini bener kan, kalau kamu masuk di sini kan udah nyangkut jadinya. Nah, dari sini udah turun sampai kemarin terbawah 80% ya, dan sampai ke detik ini saya lihat 67,6%, 68% lah. Nah, jadi dari titik all time high-nya sampai ini 68% turun, sehingga summary-nya secara resultan kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini saat ini masih tersisa 3000% seperti itu ya. Jadi ini sudah cukup baik karena basisnya token teknologi ya, Web3 Inu teman-teman. Proyeknya juga sangat-sangat menarik. Saya lihat ini sudah bisa lah masuk kalau mau ya, tapi dicicil ya teman-teman. Saya juga tertarik ini dengan proyeknya ini. Nah, tetapi seandainya, karena ini kan masalah tapering off ini kan belum selesai ya, masih desas-desus, belum juga dieksekusi. Kita berharap dia bisa turun lagi ya, turun lagi teman-teman, paling tidak dari sini titik sekarang ya, paling tidak turun mungkin di sini lah ya, sekitar 30% lagi begitu ya. Kalau saya tarik garis lurus ya teman-teman, ini cukup menarik. Nah, ini dia dari sini mungkin ya. Nah, ini dia dari sini. Nah, ini bolehlah, ini dia ini bolehlah kita bilang sebagai apa ini ya, support kuat ya, seperti itu. Nah, ini beberapa candle disentuh. Nah, seperti itu. Paling nggak di situ teman-teman. Dan itu kalau saya hitung ya, dari titik sekarang ke sini itu turunnya paling tidak 20%. Ya, kalau dikasih lebih dari itu 30-40% seperti yang saya bilang ini ya, lebih syukur lagi kan begitu. Long price-nya juga bagus kok. Begitu ya. Oke, kemudian tentang masalah kalau kalian dapat token Web3 Inu, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, berdasarkan penyelidikan saya, sometimes ada juga loh, tapi ini hanya berlaku di Trust Wallet. Sometimes memang ada token-token tertentu ketika supply mereka memang banyak banget, itu mereka sebar loh, mereka ngasih ke wallet orang secara gratis seperti itu. Ada, memang ada. Saya ada teman seperti itu, dikasih memang, dan ketika dieksekusi memang bisa teman-teman begitu. Ketika dieksekusi bisa. Kalau punya saya, coba sebentar saya lihat ya, punya saya di Trust Wallet, saya sih nggak pernah terima ya, nggak pernah nerima yang, mungkin karena jarang transaksi teman-teman. Trust Wallet saya ini teman-teman hanya untuk long term, jadi kayak semacam Buff Doge saya masukin di sini dia karena long term. Jadi hampir nggak pernah ada transaksi memang di Trust Wallet saya ya. Kalau di MetaMask sering seperti itu. Jadi mungkin gara-gara itu. Jadi ada teman saya pernah saya dikasih tunjuk
karena dia juga memang memakai Trust Wallet-nya untuk transaksi. Sometimes dia dikasih token loh. Token itu memang ada, teman-teman. Token itu memang ada. Dan langkah pertama yang kalian harus lakukan kalau seperti itu, ya, karena belum tentu juga ada sting attack. Bisa juga ada sting attack, teman-teman. Jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah coba diklik, coba di swipe, bisa apa tidak. Kecuali kalau dia udah langsung minta macem-macem, nah itu dia kata kuncinya, teman-teman. Kalau dia udah mulai minta macem-macem, data kalian, passkey kalian, password kalian, atau apapun juga, langsung hapus. Dan itu memang dusting attack, besar peluangnya ke arah sana. Begitu dia. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya tentang Web3 ini. Bagus banget, sekali lagi bagus banget proyeknya. Silahkan kalian pertimbangkan, do your own research dan disclaimer on. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.